kelas A. Di sini saya akan membahas tentang therapeutic relationship antara perawat dengan klien. Yuk simak video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke definisi, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini loh. Yang pertama itu, mahasiswa mampu memahami tentang definisi dari hubungan terapeutik antara perawat dengan klien. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang kepentingan dan tujuan dari hubungan terapeutik antara perawat dengan klien. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari hubungan terapeutik antara perawat dengan klien. Sekarang saya akan menjelaskan definisi dari hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik merupakan hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat kepada klien, tetapi dengan menitik beratkan pada usaha perawat dalam memberikan dan memenuhi psikosocial intervention. Lalu, apa sih itu hubungan terapeutik antara perawat dengan klien? Menurut Stuart Sunden, tahun 1987 menyatakan bahwa hubungan terapeutik antara perawat dengan klien merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Therapeutic relationship ini dilakukan oleh dua orang, yaitu perawat dan klien, dengan tujuan terapi, kesembuhan, pertumbuhan emosional, dan juga psikologis. Dalam therapeutic relationship ini, perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk menjalin hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi, baik itu komunikasi secara verbal dan nonverbal, untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Therapeutic relationship ini perlu memahami adanya hubungan antara perawat dengan klien. Hubungan ini merupakan sebuah fondasi dari asuhan keperawatan, di mana hubungan ini bersifat mutual, di mana pelaku dari masing-masing hubungan ini harus memahami keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Perawat harus benar-benar memahami apa peranannya dalam hubungan antara perawat dengan klien. The role of the nurse is providing the client with the opportunity to identify and explore problem in relating to others, discover healthy way of meeting emotional needs, experience or satisfying in personal relationship. Secara umum, tujuan dari hubungan terapeutik yaitu yang pertama, kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas. Ketiga, kemampuan membentuk keintiman, ketergantungan hubungan interpersonal. Yang keempat, mendorong sifat dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Important condition to develop therapeutic relationship: rapport, trust, respect, genuineness, and empathy. Rapport merupakan kesan pertama yang muncul setelah melakukan kontak pertama yang dilakukan antara perawat dengan klien. Rapport sendiri muncul karena adanya perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberikan penilaian yang negatif. Contohnya itu tersenyum dengan lembut, menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tidak menyinggung, serta menanyakan kabar dan keadaan klien. Yang kedua itu ada trust. Trust merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Oleh karena itu, perawat harus bisa membina hubungan saling percaya dengan klien. Untuk memperoleh kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap darinya. Di antaranya yaitu, perawat harus selalu ada di saat klien membutuhkan, bisa menepati janjinya, bersikap jujur, bertanggung jawab, dan bisa menyimpan rahasia dengan baik. Yang ketiga itu ada respect.
Respect merupakan sikap di mana kita dapat menerima nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri tidak dapat menerimanya. Perawat harus bisa menunjukkan sikap hormatnya kepada klien meskipun dia memiliki sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan. Beberapa contoh sikap rasa hormat perawat kepada klien diantaranya, yang pertama itu menyapa dan memanggil nama klien, yang kedua itu memberikan salam, yang ketiga menyediakan waktu untuk klien, dan yang keempat itu selalu menerima dan menjawab pertanyaan dari klien walaupun kita sedang sibuk. Yang keempat itu ada genuineness, merupakan sikap apa adanya dari seorang perawat. Sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku. Sikap tidak berpura-pura di depan klien. Sikap apa adanya merupakan salah satu sikap yang dapat menghantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari kliennya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu empati. Empati merupakan sikap yang dimiliki oleh individu untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini, perawat harus memiliki sikap empati agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan apa yang dipikirkan oleh klien untuk mempercepat proses dari penyembuhan itu sendiri. Perawat juga dituntut untuk memiliki atau menunjukkan sikap empatinya itu melalui kata-kata dan mengekspresikannya melalui perilaku atau perbuatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tugas dari seorang perawat dalam hubungan terapeutik. Pada fase pertama, yaitu fase prainteraksi, tugas seorang perawat yaitu eksplorasi perasaan, fantasi, maupun ketakutannya sendiri. Yang kedua itu ada analisis, kekuatan dan kelemahan profesional. Selanjutnya itu, dapatkan data tentang klien bila memungkinkan. Dan selanjutnya itu, merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Pada fase kedua, yaitu fase orientasi, tugas dari seorang perawat yaitu menemukan alasan kenapa klien menerima pertolongan. Selanjutnya itu, bina rasa percaya, penerimaan, dan komunikasi terbuka. Selanjutnya itu, eksplorasi perasaan, pikiran, dan perbuatan klien. Dan selanjutnya, identifikasi masalah dari klien. Pada fase ketiga, yaitu fase kerja. Tugas dari seorang perawat yaitu eksplorasi stresor yang tepat, dorong perkembangan kesadaran klien, dan pemakaian mekanisme coping yang konstruktif. Dan yang terakhir itu yaitu atasi penolakan perilaku dari klien yang adaptif. Pada fase keempat yaitu fase terminasi, tugas seorang perawat yaitu bicarakan proses terapi dan pencapaian tujuan, serta ciptakan realitas perpisahan. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.